tiba-tiba tutup, nggak tahu gimana. Akhirnya gue udah mesen hotel baru. What's up guys, balik lagi sama gue Otikur. Hari ini gue bakalan terbang lagi ke Singapura. Kita bakalan explore Singapura. Kita bakalan obrak-abrik sisi lain dari Singapura yang banyak banget orang nggak tahu. Dan anti mainstream pastinya. Biar liburan lo ke Singapura nggak gitu-gitu aja. Sekarang gue udah di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan gue bakalan terbang naik Singapore Airlines. Nanti gue bakalan flight sekitar jam 8. Jadi kurang lebih masih ada waktu 2 jam lagi gue di sini. Penerbangan kali ini tuh gue naik Airbus A350. Penerbangannya nanti sekitar jam 8, bakal nyampe sana itu sekitar jam 11 malam. Guys, tapi hari ini serunya itu adalah gue melakukan tips yang dilakukan sama orang-orang buat naik SQ. Karena tips ini gue tuh bisa upgrade dari kelas ekonomi ke kelas premium ekonomi secara gratis. Sebenarnya itu gambling gitu guys, karena ya hoki-hokian. 48 jam sebelum keberangkatan, biasanya semua kursi itu udah kebuka tanpa bayar, termasuk kelas premium ekonomi. Nah, kenapa gue bilang untung-untungan? Karena bisa aja kelas premium ekonominya tuh ya lagi penuh. Tapi kebetulan hari ini gue bisa free upgrade ke kelas premium ekonominya Singapore Airlines. Tinggal lo pilih aja kursi yang ada di depan-depan tuh. Biasanya kalau lo milih kursi pas lagi sebelum online check-in tuh kan bayar. Jadi lo pilihnya pas online check-in ya guys, biar dapat gratis. Sebenarnya gue tuh udah pernah pakai tips ini dan pernah dapat sekali juga kejadian naik premium ekonomi. Tapi untuk rute Jakarta Singapura biasanya premium ekonomi itu masih dianggap kayak ekonomi kelas. Jadi fasilitas tetap sama yang didapat, cuma bedanya ada di kursinya aja. Tapi gimana experience gue naik Singapore Airlines Airbus A350 di kelas premium ekonomi? Yuk kita ikut. Let's go. Jadi ini SQ-nya udah ada nih guys, dia livery yang Star Alliance. Tapi kali ini tuh gue nggak naik yang ini tuh 777. Nanti gue naiknya bakalan yang A350. Masih belum terbang sih kalau gue lihat dari flight radar. Pesawatnya baru nyampe guys, bentar aja kita boarding. Tidak, pesawatnya delay guys. Karena gue harus ngejar MRT buat ke tempat penginapannya, tapi ternyata delay. Nah gue nggak tahu nih kejar apa nggak MRT terakhirnya. Guys, kursinya legroomnya luas banget, ada sandaran kursinya juga. Pilihannya banyak banget, mulai dari film, musik, sampai bisa juga nih ngeliat flight map kita kayak gimana. Terus yang paling enak sih sebenarnya responsif banget ya. Ini guys, dinnernya ada beef goulash, terus dapat roti sama telur repak juga, sama ada dessertnya, air mineral, sama pesen apple juice. Sekarang jam 12 kurang 2 menit. MRT di sini tutup jam 12 lewat 6 last train-nya. Kita masih mencoba peruntungan dan sekarang gue masih menunggu bagasi yang belum keluar. BTW seperti biasa proses imigrasi di sini sat-sat banget, nggak nyampe semenit langsung keluar. Yang penting tipsnya adalah lo udah isi ICA sebelum lo masuk ke Singapura. Tinggal scan paspor, selesai. Tadi gue udah nyoba ke halte MRT, ternyata karena udah tutup, akhirnya sekarang terpaksa harus naik Grab biar kita bisa istirahat, biar bisa lanjut besok. Sekarang tuh udah hampir jam 1 pagi di sini. Gue tuh udah beberapa kali selama di Singapura tuh nginep di hostel kayak gini, kayak dorm gitu. Punya bilik masing-masing, tapi tuh sharing kamar mandi gitu. Nah, tips dari gue kalau mau liburan, tapi tuh datangnya udah dini hari kayak gini, pasti harus email hotelnya. Jangan sampai kamar lo tuh dikasih ke orang lain. Dan minta buat instruction gimana sih caranya bisa check-in kalau udah di luar jam operasional. Kayak di hostel yang mau gue datengin kali ini tuh, dia udah ngasih email gitu loh, udah ada key box-nya. Jadi nanti kita tinggal masukin passcode-nya, bisa dapat kunci kamarnya. Ini dia tempatnya, namanya Hostel Seven Wonders di Upper Dickson. Ini buat semalam doang, karena gue tahu gue bakalan datangnya malam dan udah bakalan beraktivitas pagi hari. Ini cuma buat numpang tidur doang. Jadi tuh udah dapat email kayak gini, tinggal kita masukin di sini. Gitu guys. Terus nanti tinggal masukin kode lo doang nih, di dalam ada kamar-kamarnya. Oke guys, karena ini udah malam, terus udah pada tidur, ini tuh kamarnya kayak nggak bersekat gitu loh, cuma ada tirainya doang. Gue bakal tunjukin kamarnya besok pagi aja kali ya. Oke, see you besok pagi. Pagi guys, ini udah pagi, kita udah istirahat. Jadi mau nunjukin aja nih kamarnya kayak gini. Jadi kayak ada bunk bed gitu, tapi itu dia
ada tirai-tirainya gitu loh. Privasinya sebenarnya cuma di dalam bilik, tapi kalau suara tuh tetap kedengeran gitu loh. Jadi kayak ada, lihat nggak sih, ada tirai-tirainya gitu, tinggal tutup kalau kita tidur. Tirai kayak gini nih. Nah kayak gitu tirainya. Untuk kamar mandinya sharing. Terus kebetulan tuh gue dapetnya di bilik yang atas gitu. Gue udah beberapa kali nyobain hostel yang kayak gini, dan menurut gue ini salah satu yang sebenarnya kasurnya tuh kokoh gitu. Karena biasanya kalau kita naik ke atas tuh suka ngek-ngok gitu loh. Tapi yang ini tuh kokoh gitu, jadi nggak ganggu orang yang tidur di bawah. Oke guys, hari ini seperti yang gue bilang kemarin, gue bakal explore daerah-daerah yang anti mainstream. Kali ini gue mau explore daerah Jurong. Tapi sebelum itu gue mau nyari sarapan tipis sama mau naruh koper dulu di hostel yang baru. Jadi guys, karena semalam gue naik taksi nggak sempet ngisi E-Link, sekarang gue mau naik busnya itu pakai kartu dari Indonesia dulu, pakai BCA dulu. Sudah turun bus guys, sekarang mau menuju ke penginapannya dulu. Penginapannya ini ada di daerah Clark Way, dia sama hostel juga, tapi harusnya lebih bagus daripada yang kemarin. Kita mau naruh koper dulu, abis itu langsung kita explore. Ini ya guys, penginapannya. Masa close guys? Aduh, parah banget nih guys. Ternyata hostelnya tuh tutup. Dia bilang mati listrik jadi nggak bisa buka, disuruh refund. Tapi nggak ada pemberitahuan gitu loh Pak. Mereka juga nggak bisa di email, nomornya juga nggak ada WA-nya. Kalau gue misalnya lewat Traveloka, ini lagi coba ngechatin Travelokanya. Masalahnya adalah gue udah di sini, tinggal check-in doang. Sekarang gue lagi masih berusaha buat nyari hotel yang baru sekaligus minta 100% refund. Ini guys, itu loh. Tutup tapi banyak juga yang nungguin di depannya. Jadi akhirnya di seberangnya gitu kayak ada hawker gitu. Kita mau sarapan dulu. Biasa roti kaya. Gede banget guys mie-nya di hawker sini. Harganya $6. Tapi bisa buat makan rame-rame nih guys. Ada seafoodnya gitu, cumi, udang. Terima kasih kepada Circular House yang tiba-tiba tutup, nggak tahu gimana. Akhirnya gue udah mesen hotel baru. Kita langsung aja sekarang. Akhirnya gue mesennya tetap bentukannya hotel, bukan hostel. Walaupun bentukannya kecil, murah, tapi itu menurut gue hotel lebih enak karena kamar mandinya nggak sharing. Terus kita bisa bebas buka koper dan yang pasti barang-barang kita lebih safe. Langsung aja kita ke sana. Let's go. Tapi ya guys, untungnya Singapura hari ini tuh lagi gak terlalu terik. Jadi walaupun ada drama, nggak bikin makin emosi jiwa dan raga. Biar seger, kita minum jus jeruk dulu guys. Harganya tuh $2. Asam-asam gitu aja jusnya. Ternyata E-Link gue expired guys. Tapi emang udah dari 2019 sih kartu ini. Tapi sekarang karena mau naik bus dulu, mau ke hotel, nanti kita tukernya agak siangan aja. Itu dia guys, hotelnya udah kelihatan. Semoga sih udah bisa early check-in nih. Jadi bisa ngecas dulu sambil naruh koper biar lebih aman. Guys, boleh early check-in. Jadi di balik drama ada secercah cahaya, bisa istirahat sebentar. First, dapat lemari. Lemarinya lumayan gede, guys. Ada buat brangasnya juga, jadi semakin aman kalau nginep di sini. Amenities-nya lengkap. Gelas, dapat kettle juga. Paling enak ini nih, dapat kulkasnya juga. Ini kasurnya, guys. Dan kamar mandinya, lihat. Bagus loh kamar mandinya. Bersih lagi. Jadi guys, setelah perdramaan hotel tadi yang tiba-tiba tutup, nggak ada infonya itu, itinerary gue tuh beberapa jadi berantakan gitu loh. Semoga beberapa itinerary itu masih keburu buat didatengin. Sekarang lagi mengarah ke Aljunied, gue mau nuker si E-Link ini karena kartunya tuh udah expired. Gue beli ini tuh dari tahun 2019. Kenapa gue nggak ganti-ganti ya, mas lain belum expired? Gila, bagus banget ya sih. Dia kan banyak tema-temanya gitu ya kalau si E-Link ini. Jadi dengan terpaksa sekarang harus diganti si bagus ini. Oke, can we pay with card? Only cash. Only cash. Jadi udah guys, udah replace kartunya. Sekarang mau gue top up dulu guys.
Sejujurnya sedih banget guys digantinya sama Tom and Jerry, padahal sebelumnya bagus banget kan, ikonik Singapura gitu. Singapura tuh masa ke Garden by the Bay doang? Sekali-kali coba ke sini. Sekarang gue lagi ada di Jurong Lake Garden. Di sini tuh banyak banget spot keren. Itu banyak taman dengan banyak tema juga. Jadi langsung aja kita lihat. Let's go. Nih yang pertama kita langsung masuk ke Chinese Garden. Jadi di pagodanya ini tuh kayak bisa duduk-duduk gitu guys. Terus ada kayak 12 elemen shio-nya gitu. Jadi lo bisa sambil foto-foto, mungkin shio lo apa. Kebetulan kalau gue nih macan. Jadi ini maps-nya guys dari Jurong Lake Gardens. Bisa kita lihat ada banyak banget, ada Chinese Garden, Lakeside Garden, Japanese Garden. Nah sebenarnya kalau gue pengen tujuannya ke sini nih, ke Japanese Garden. Sekarang nih gue lagi mau ke Harvest Moon Terrace. Jadi mau ngeliat ada apa aja sih di sana. Gile pemandangannya guys. Menurut gue lo kalau kesini harus seharian penuh sih. Karena banyak banget tempat-tempat enak buat lo kunjungin, buat lo duduk-duduk. Gila guys, tenang banget tempatnya, jauh dari keramaian kayak gini. Gue selalu seneng banget kayak gini. Jujur gue tuh puas banget kesini karena emang inilah yang gue cari kalau kebanyakan tempat buat wisata. Nggak cuman gedung-gedung tinggi, nggak cuman hingar-bingar banget. Siapin waktu lo yang lama, bawa juga kayak alat-alat buat piknik karena banyak banget di sini spot-spot buat piknik guys. Lihat guys, hijau semua, seru banget di sini. Lihat guys, gue tuh amazed banget sama Singapura tuh ya ini, ada gedung-gedung tinggi tapi ruang terbukanya itu juga nggak kalah dibangunnya gitu. Walaupun kadang-kadang ya emang gerah, kadang-kadang panas, tapi tetap adem gitu. Satu hal yang dari tadi gue nggak sebut adalah ini tuh gratis. Lo tinggal masuk aja, nggak perlu pakai bayar-bayar, lo udah bisa nikmatin yang ijo-ijo kayak gini. Sekarang mau ke Bonsai Garden guys. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Let's go. So, thank you. Di Bingsue. Jujur enak lagi guys. Matcha sama mix gini. Cuma $1. Lumayan banget trik-trik kayak gini kan makan es krim. FYI di sini adem banget, anginnya juga kenceng parah guys. Jadi pastiin kalau kesini punya waktu sehari karena bener luas banget. Tapi gue nggak ke semuanya karena abis ini gue mau nyari makan, terus mau coba ke satu spot lagi yang jarang orang-orang datengin. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak kemana? Ayo aja langsung kita datengin ya. Let's go. Jadi lo mau kesini tinggal ngambil line yang hijau, terus lo arah ke Jukun atau ke Tuasling. Nanti turun di station Chinese Garden. Udah panas-panasannya, sekarang gue mau ngejar sunset. Tapi sunset itu nggak di tempat biasa, nggak cuma di Marina Barrage, apalagi di Pantai Siloso. Kira-kira di mana? Langsung aja kita sunsetan. Gas! Karena ini tuh tempatnya di pinggir laut, jadi enak banget buat nyari angin sepoi-sepoi guys. Tapi emang no food and drinks allowed dari luar. Karena ini juga buat menjaga kebersihan juga ya, biar orang nggak lama-lama juga di sini. Kita coba kesana ya guys ya. Karena itu sih yang ikoniknya, mercusuarnya itu yang ikonik. Udah sampai guys di mercusuarnya, tapi anginnya kenceng banget. Sambil menunggu sunset. Wah, kenceng banget.
nunggu sunset. Jujur guys, tempat ini tuh gue gak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Tempat ini tuh asik banget buat kalian yang mau santai, nyore-nyore, nunggu sunsetan. Karena orang gak banyak yang tahu tempat ini. Buat lo semua yang mau ke Raffles Marina, lo tinggal naik land hijau langsung sampai ujung ke Tuas Link Station. Tinggal turun, cari Raffles Marina. Karena itu bener-bener deket banget. Jadi tuh Raffles Marina ini itu udah deket banget sama Malaysia guys. Jadi udah perbatasan Singapura sama Malaysia. Itu tuh Tuas checkpoint buat keluar dari Singapura, dan kalau jalan ke sana tuh itu udah Malaysia. Tutorialnya gampang banget guys. Jadi kalau kalian mau ke Raffles Marina tuh gampang banget. Tinggal turun aja dari stationnya, terus ketemu sama yang tadi, tinggal jalan aja ke dalam. Langsung deh, tinggal lurus, masuk ke dalam, keluar, terus belok kiri. Sudah turun, udah sampai di daerah Aljunied. Sekarang mau cari makan dulu sebelum ke hotel. Kayaknya kita mau makan di sini nih guys. Dekat dari hotel, terus kayak hawker gitu. Ini guys, makanannya guys. Kita makan dulu. Oke, dapat nasi banjir gitu guys. Dapat ayam sayap sama kayak sosis gitu. Jujur gue kenyang banget hari ini, udah makan, udah ngelihat yang hijau-hijau udah, ngelihat yang biru-biru udah, ngerasain yang adem-adem juga udah. Sekarang gue udah di depan hotel, waktunya kita istirahat. Kita bakal explore lagi Singapura besok. Kira-kira bakal kemana? Sampai bertemu di next vlog. Dadah!